Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dila Fitri SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 023/11 Aurduri, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Kerinci dengan NIM 2410211018. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi keragaman sebagai sunnatullah. Untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ibu penguji untuk memberikan masukan dan saran guna perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar hari ini? Kita belajar apa hari ini? Agama. Baik anak-anak, jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya segala sesuatu kita awali dengan berdoa ya. Terlebih dahulu, ayo ketua kelas, Kin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita tadi sudah berdoa. Semoga sepanjang pelajaran kita nanti kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala sesuatu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, ya. Sekarang Ibu akan mengabsensi kalian semua. Ada yang tidak hadir? Baik, Ibu absen ya. Afika Marsha Laila hadir. Terus Dara Akila hadir. Dava Julian hadir. Semangat hari ini ya Dapa. Ada pelajar tadi malam? Ada. Berarti hari ini kita hadir semua ya. Anak-anak Ibu hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit hari ini, semuanya masuk. Semangat untuk belajar hari ini. Baik anak-anak semua, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara apa kita? Negara Indonesia. Maka kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri anak-anak. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kita lebih semangat mencintai tanah air kita lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang menerang, supaya kita pun bersatu, tidak bangsaku. Ayo maju, maju, ayo
tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang untuk menambah semangat kita lagi untuk belajar, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, anak-anak semua, tadi kita sudah ice breaking. Semangat belajar? Semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Baik anak-anak, kita sebelum melanjutkan pelajaran kita, Ibu mau bertanya terlebih dahulu mengenai pelajaran kita minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Coba, siapa? Ayo, Laura. Minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna, benar tidak? Benar. Siapa yang tahu apa arti Asmaul Husna? Coba, Afika. Nama-nama baik bagi Allah. Ya, Asmaul Husna katanya nama-nama baik milik Allah. Benar tidak? Benar. Berarti anak-anak ibu semua masih ingat ya apa itu Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Baik. Nah, jadi kita jangan sampai lupa lagi ya. Apa itu arti Asmaul Husna? Berapa jumlahnya? Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama kita di kelas 4, kita belajar tentang sebuah surah yang ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan di kelas 4? Ayo, siapa? 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 Coba Rizky. Kita belajar tentang surah apa? Al-Hujurat. 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 Benar tidak Al-Hujurat? Benar. Ada yang tahu ayat berapa? Ayat berapa? Coba Haniran. Ayat 13. Ayat berapa? 13. Ayat 13. Benar atau tidak? Benar. Coba. Ibu mau tanya satu kali lagi. Ada yang tahu tidak? Al-Hujurat ayat 13 itu berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Kin, coba Kin. Surah Al-Hujurat ayat 13 menceritakan tentang keragaman, Bu. Iya, kata Kin tadi Al-Hujurat ayat 13 bercerita tentang keragaman. Benar atau tidak? Benar. Al-Hujurat ayat 13 itu menceritakan tentang keragaman. Keragaman apa saja? Keragaman suku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dalam keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Al-Hujurat ayat 13 seperti yang dikatakan oleh Kin tadi, itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini tentang keragaman sebagai sunnatullah. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang keragaman sebagai sunnatullah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita belajar nanti diharapkan kalian semua itu bisa mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arafu dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua pada hari ini yaitu diharapkan nanti kalian semua ini dapat mengenal dan menyebutkan berbagai contoh keragaman yang ada di sekitar kalian. Kemudian tujuan pelajaran kita yang ketiga pada hari ini yaitu membuat sebuah proyek. Nah, kita ada proyek hari ini ya. Kita
membuat proyek montase tentang keragaman yang ada di Indonesia, yaitu keragaman agama dan keragaman suku. Nah, itulah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak semua, pada kegiatan inti kita kali ini, pertama Ibu meminta kalian semua untuk mencermati video yang akan Ibu tampilkan di depan. Nah, untuk itu kalian cermati dan kalian tulis di buku kalian apa saja yang kalian temukan dari video tadi, ya. Apakah kalian masih ingat waktu kita belajar tentang lambang negara, yaitu burung Garuda? Ya, di bawah gambar burung Garuda terdapat Nanti ditulis ya. semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun di Indonesia memiliki berbagai macam agama yang berbeda, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tetapi kita tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berikut juga dengan beragam macam suku, bangsa, dan bahasa. Di Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Alat musik yang terkenal dari pulau ini adalah gamelan. Yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musiknya yang dikenal dengan nama angklung, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Yang ketiga ada suku Betawi. Suku Betawi adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Suku Betawi dikenal dengan orang-orang. Baik anak-anak, tadi kita sudah mencermati video yang Ibu tampilkan. Coba, siapa yang bisa menceritakan kembali video tadi itu tentang apa saja? Apa yang dibahasnya? Apa? Tentang keragaman agama, Bu. Tentang keragaman agama. Terus tentang apa lagi? Ada yang mau jawab? Laura, silakan. Tentang keragaman suku, Bu. Tentang keragaman suku. Benar atau tidak? Benar. Benar. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Benar. Tadi agama di Indonesia yang diakui ada berapa? Benar. Ada 6 agama. Suku. Nah, kalau suku yang terbesar di Indonesia suku apa? Jawa. Suku Jawa. Sekarang Ibu mau ngasih pertanyaan untuk kalian. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan keragaman agama dan suku di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Agar kita saling mengenal. Agar kita saling mengenal. Ada yang mau menambahkan lagi? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman suku dan keragaman agama di Indonesia? Ada yang mau menambahkan? Dava? Agar kita hidup damai. Boleh, agar kita hidup damai. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan keragaman yang ada di Indonesia. Ada keragaman agama dan keragaman suku. Itu supaya apa? Yang pertama agar kita saling mengenal. Kemudian agar kita bisa hidup damai. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan
keragaman suku dan keragaman agama di Indonesia itu agar yang pertama agar apa? Agar kita saling mengenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ingin ingin kita bisa saling mengenal banyak orang yang berbeda dengan kita, sehingga kita bisa belajar dari kawan kita yang berbeda tadi, berbeda suku. Kita bisa belajar dari kebiasaan mereka, dari budaya mereka, cara hidup mereka, gitu ya. Nah, agar yang kedua apa? Agar kita hidup damai. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan keragaman supaya kita hidup damai, tidak ada konflik. Nah, bagaimana kita bisa menghargai keragaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara kita? Dengan saling menghormati. Dengan saling menghormati satu sama lainnya. Nah, kemudian apalagi dengan cara apa? Tidak memaksakan kehendak. Baik anak-anak semua, pada pelajaran kita hari ini kan tujuan pelajaran kita yang ketiga apa? Membuat proyek montase. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Nah, sekarang yang sebelah sini kelompok 1. Coba, yang sebelah sini kelompok 2. Sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak semua, Ibu punya LKPD yang harus kalian selesaikan masing-masing kelompok ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1. Ini LKPD untuk kelompok 2. Silakan ditengok terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Ini ada pedia yang harus kalian bikin proyeknya di sini. Jadi kalian bikin montase. Tahu montase? Kalau tahu montase itu kalian menempelkan gambar tentang keragaman. Kelompok 1 tentang keragaman agama ya. Kelompok 1 tentang keragaman agama. Nih gambarnya. Baca dia. Kelompok 2 tentang keragaman suku. Jadi kalian harus menampilkan atau di proyek montase ini 7 buah suku ya. Nah, sebelum memulai proyek, kalian harus diskusikan dulu dengan kelompok masing-masing tentang gambar atau yang gambar atau suku apa yang akan kalian tampilkan di proyek kalian nanti. Terus desainnya bagaimana? Pokoknya kalian buat secantik mungkin ya. Kalian keragaman agama tadi ya. Ya. Oh ya, yang bagusnya kamu tempelnya di sini. Ya di sini. Ya, boleh kamu bikin bulat memutar sini supaya lebih cantik ya. Ini, ya, yang ini boleh di tengah ya. Nah. Kalian keragaman apa? Agama. Jadi nanti nggak tahu siapa yang mau maju ke depan.
Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai proyeknya? Sudah. Nah, sekarang kita mempresentasikan hasil dari karya kita ya, masing-masing kelompoknya. Sekarang Ibu minta kelompok 1 ayo maju ke depan untuk mempresentasikan proyeknya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari proyek kelompok 1 tentang membuat montase keragaman agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil proyek kami, indahnya keragaman agama di Indonesia. Agama Islam tempat ibadahnya masjid, Kristen tempat ibadahnya gereja, Hindu tempat... Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, agama Konghucu apa kitab sucinya? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nama kitab suci Konghucu adalah Wujin. Demikianlah penyampaian dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan hasil karyanya dengan baik. Coba kita nilai sama-sama bagaimana hasil dari montase kelompok 1. Ayo, bagaimana, bagus atau tidak? Bagus. Sudah menampilkan semua tentang keragaman agama? Sudah. Jadi ada berapa agama di Indonesia? 6. Tadi apa nama kitab suci agama Konghucu? Wujin. Bagus. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku yang pertama adalah suku Jawa, suku terbesar di Indonesia. Alat musiknya gamelan, keseniannya wayang. Suku yang kedua adalah suku Minang. Rumah adatnya bernama rumah gadang. Makanan khasnya rendang. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa nama boneka besar yang ada di Betawi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nama kesenian boneka besar dari Betawi adalah ondel-ondel. Tadi kita sudah melihat semua hasil karya proyek montase setiap kelompok ya. Ibu mau bertanya kepada kalian, dari proyek kita tadi itu kita belajar apa? Apa yang kalian pelajari tentang keragaman suku dan agama di Indonesia? Apa yang kalian pelajari tadi? Saya belajar bahwa keragaman agama dan suku di Indonesia adalah anugerah dari Allah. Keragaman agama dan suku di Indonesia itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keragaman yang ada di Indonesia ini tadi ada keragaman suku, ada keragaman agama, itu semua adalah ketetapan Allah atau yang disebut dengan sunnatullah. Nah, terus Ibu mau bertanya lagi, apa tantangan terbesar kalian saat mengerjakan proyek? Menyusun gambarnya, Bu. Itu tantangan terbesarnya, tapi semua Ibu nilai semua hasil proyek montase semuanya itu bagus semua, cantik semua, menampilkan semua yang Ibu tugaskan. Semuanya Ibu nilai baik dan bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, Ibu ini ada LKPD individu yang harus kalian kerjakan. Ini silakan dikerjakan ya. Ini.
Ayo, langsung dikerjakan ya. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Sekarang ayo kita kumpulkan. Ada dibikin namanya? Ada. Silakan sini, kumpulkan dengan Ibu ya. Ibu punya kuis yang harus kalian kerjakan di Quizizz ya. Sekarang ayo yang bawa HP silakan keluarkan. Silakan gabung dengan join my Quizizz, terus masukkan kodenya. Jawabnya yang teliti. Ayo, siapa yang menang? Siapa yang menang kuisnya? Laura. Tepuk tangan untuk Laura. Berapa nilainya Laura? 90. Terus yang lain berapa? Berapa? 80. Oh, udah bagus, sudah bagus tuh. Sudah di atas KKTP semua nilainya. Baik anak-anak semua, kita hari ini sudah belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara yang kaya raya dengan keragaman apa tadi? Agama, suku, bahasa, boleh. Nah, semua keragaman yang ada tadi itu adalah ketetapan Allah. Apa? Atau disebut dengan sunnatullah. Jadi bagaimana cara kita menghargai keragaman yang ditetapkan oleh Allah? Dengan saling menghormati. Semua perbedaan yang ada itu harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri. Jangan jadikan perbedaan menjadi bahan untuk berkonflik. Meskipun kita berbeda, kita harus saling menghargai. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Haniran, silakan Haniran. Bagaimana kita bisa menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Tadi ada pertanyaan dari teman kita Haniran. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghargai keragaman dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu bagaimana caranya? Dengan saling menghormati satu sama lain. Kemudian apa lagi? Tidak membeda-bedakan teman. Apa lagi? Saling membantu. Nah, jadi itu ya. Pelajaran kita hari ini. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Baik, untuk hari ini Ibu rasa pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu berucapkan syukur alhamdulillah pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ayo tepuk tangan semua untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke anak-anak. Menutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.